harus bisa mendatangkan kemanfaatan. Nah, di dalam terminologi agama Islam bahwa keberkahan dari hidup kita ini tentu yang pertama adalah dari bagaimana kita memposisikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah hamba Allah, diciptakan oleh Allah, di bumi Allah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disediakan apa saja yang dibutuhkan oleh kehidupan, sehingga kita hanya mencari, hanya berusaha. Itu harus kita mapan dulu di situ, sehingga kemudian apapun yang kita lakukan itu sangat tergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memberikan, maka kita akan terima. Kalau Allah tidak memisahkan, kita akan terpisah. Kalau Allah menambah, maka kita akan mendapatkan tambahan. Kalau Allah mengurangi, pasti kita akan dikurangi. Nah, oleh karena itu, dengan posisi seperti ini, kita semuanya ini bisa semeleh, gitu ya, bisa semeleh. Kalau tugas kita sebagai manusia itu adalah berusaha untuk mencukupi dirinya sendiri, untuk mencukupi kebutuhan kita untuk beribadah, maka kemudian apa yang menjadi hak Allah dan apa yang menjadi hak manusia ini kita harus tahu. Yang menjadi hak manusia adalah berusaha, ikhtiar. Adapun yang menjadi hak Allah adalah hasil. Jadi kita berusaha, hak Allah itu menentukan hasil, apakah kita mendapatkan hasil sedikit atau banyak. Kita akan menjadi miskin atau kaya, atau setengah miskin, setengah kaya. Itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah ba'dakum rezeki dan aku lebihkan antara sekalian di antara yang lain masalah rezeki. Sehingga dengan demikian orang yang berikhtiar itu tidak menentukan hasil. Orang yang mungkin belajar, kuliah, kemudian mencari skill, bukan berarti kemudian dia akan kaya, tidak. Sama-sama kuliah, sama-sama sekolah, sama gurunya, sama dosennya, tapi setelah keluar hasilnya berbeda. Ada yang bekerja mendapatkan rezeki yang banyak, ada yang tidak banyak. Ini orang harus bisa memposisikan itu. Jika nantinya ini hati seseorang itu tidak akan melampaui haknya, gitu ya, akan melampaui haknya. Kemudian selanjutnya bahwa keberkahan itu akan kita dapat dari input, ya, dari apa yang kita masukkan, apa yang kita proses, kemudian apa yang kita keluarkan, ya. Apa yang kita inputnya adalah apa yang kita masukkan dalam perut kita. Nah, ini artinya bahwa apa yang kita masukkan itu berkaitan dengan zatnya. Kemudian bagaimana kita mendapatkan bahan untuk memasukkan dalam perut kita. Nah, ini cara yang kita pakai untuk mendapatkan sesuatu yang akan kita masukkan. Nah, ini ada satu aturan bahwa cara yang harus kita pakai adalah cara yang halal. Cara yang halal. Cara yang halal itu adalah cara sesuai dengan perintah Allah dan tidak menzalimi orang lain. Nah, ini caranya, tidak menzalimi orang lain. Tidak menzalimi orang lain artinya bahwa seseorang di dalam mendapatkan sesuatu tidak dengan cara mengambil,
tidak mengambil hak orang lain. Misalnya kita mencuri, ya itu menzalimi orang yang dicuri. Kemudian kita menipu, itu artinya kita menzalimi orang yang ditipu. Kita berbohong, maka kemudian kita menzalimi orang yang kita bohongi. Kemudian kita mengambil hak yang tanpa yang batil, yang tidak semestinya, itu kita menzalimi orang lain. Ya. Banyak sekali orang yang mengambil hak dari orang lain yang sebenarnya kelihatannya menjadi biasa, tetapi sebenarnya itu tidak biasa. Yaitu apa? Mengambil dari hak orang lain dengan cara riba. Ya. Riba, la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Allah melarang kita untuk mengambil harta orang dengan cara riba. Ya. Riba ini seakan-akan sudah menjadi lumrah sekarang, tetapi kita harus hati-hati bahwa riba ini dosa yang sangat efektif. Artinya apa? Perilakunya tidak nampak berdosa, tetapi sesungguhnya itu dosanya sangat besar. Dikatakan bahwa dosa yang paling ringan dari seseorang yang makan harta riba adalah seperti dosa orang yang berzina. Bukan hanya berzina, tapi zina dengan ibunya sendiri. Jadi ada dua dosa, ya, dua dosa. Satu dosa zina, yang kedua dosa mahram. Ini sangat berat. Boleh jadi apa yang kita lakukan, mungkin seseorang merasa Islam, merasa sholat, merasa zakat, merasa puasa, bahkan haji, tetapi dia memakan harta riba yang dia tidak terasa. Nah, ini boleh jadi apa, amalan-amalan kita ini akan tergerus dengan dosa-dosa riba itu. Dosa riba ini ada dua kategori besar, yaitu riba pinjam meminjam dan riba jual beli. Ya. Ini berlaku untuk barang-barang riba. Barang-barang riba itu adalah uang, emas, perak, kemudian bahan makan. Terhadap barang-barang ini kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Pinjam meminjam bahan makanan itu harus kembali dalam jumlah yang sama. Jadi pinjam meminjam barang-barang riba, ya, minjam meminjam uang, pinjam meminjam bahan makanan itu harus kembali dalam jumlah yang sama. Pinjam uang 1 juta harus kembali 1 juta.